Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sabila Fahmia, saya dari kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang merancang bangun sistem informasi perusahaan digital. Proses bisnis perusahaan yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh, memproduksi, dan menjual barang dan jasa. Jenis-jenis proses bisnis. Jenis-jenis proses bisnis. 1. Proses utama. 2. Proses pendukung. 3. Proses manajemen. Yang selanjutnya yaitu manfaat proses bisnis. 1. Pengurangan biaya dan risiko. 2. Mengurangi kesalahan manusia. 3. Lebih berpusat pada pelanggan. 4. Menjembatani kesenjangan komunikasi. 5. Peningkatan manajemen waktu. 6. Adaptasi terhadap teknologi baru. Selanjutnya yaitu karakteristik proses bisnis. 1. Kejelasan. Sebuah proses bisnis membutuhkan batasan input dan output yang jelas. 2. Terorganisir. Proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang terorganisir secara spesial dan temporal. 3. Penerima. Proses bisnis membutuhkan penerima hasil proses. 4. Nilai tambah. Transformasi yang dilakukan oleh proses harus memiliki nilai tambah bagi penerima. 5. Terintegrasi. Proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi ke dalam struktur organisasi. Yang keenam dan terakhir, multifungsi. Proses umumnya mencakup banyak fungsi, tetapi tidak selalu. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Siti Rukmana Aulia. Di sini saya akan lanjutkan sedikit materi dari rekan sebelumnya, yakni langsung saja komponen proses bisnis yang terdiri dari 4 macam, yakni yang pertama pemodelan. Pemodelan adalah pengguna dapat secara grafis mendefinisikan dan merancang struktur berdasarkan proses bisnis. Yang kedua, integritas, yakni kemampuan untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu proses sehingga mereka dapat berkolaborasi dan berbagai informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, pengawasan, yakni kemampuan untuk memantau dan mengontrol berita berdasarkan proses bisnis saat ini dan berita dari setiap peserta yang terlibat dalam proses bisnis. Dan komponen yang terakhir, dengan melakukan ini, anggota dapat melacak bentuk aktivitas bisnis mereka saat ini. Selanjutnya, tahapan pengembangan sistem perusahaan digital. Pada tahap pengembangan startup, yang pertama, seed and development. Pada fase pertama, startup mengumpulkan pemikiran dan saran tentang konsep bisnis masa depan. Dengan kata lain, level ini menekankan pada proses pembelajaran yang divalidasi. Kedua, startup stage. Pada titik ini, konsep bisnis telah diuji dan fokusnya adalah pada umpan balik pelanggan untuk mengadaptasi dan mengubah konsep produk. Ketiga, growth and establishment. Pada titik ini, perusahaan sudah memiliki opini yang stabil dan terus mendapatkan klien baru. Keempat, expansion. Perusahaan-perusahaan mudah mulai menetap tetapi membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Pada titik ini, perusahaan perlu mempertahankan kesuksesan melalui perencanaan yang matang. Dan terakhir, maturity and possible exit. Pada titik ini, pengusaha perlu memutuskan apakah akan mengembangkan perusahaan lebih lanjut atau meninggalkan perusahaan. Selanjutnya, tahap pengembangan seed and development dalam startup. Yang pertama, early seed stage, merujuk pada tahap awal pendanaan untuk perusahaan startup. Pada tahap ini, perusahaan biasanya mencari dana untuk mengembangkan ide awal, membangun prototipe, atau melakukan riset pasar. Investasi dalam early seed stage dapat berasal dari investor individu, warga, atau dana ventura kecil. Kedua, mid-seed stage merupakan fase lanjutan dalam pengembangan startup setelah early seed stage. Pada tahap ini, perusahaan startup telah melewati fase awal pengembangan dan memiliki
lebih banyak bukti, konsep, atau mungkin prototipe yang lebih matang. Meskipun masih dalam tahap awal, perusahaan di mid-seed stage biasanya mencari pendanaan tambahan untuk memperluas tim, mengembangkan produk, atau memperdalam penetrasi pasar mereka. Investasi di mid-stage dapat berasal dari sejumlah investor ventura dan mungkin melibatkan jumlah dana yang lebih besar daripada early seed stage. Ketiga, later seed stage adalah tahap lebih lanjut dalam perjalanan pendanaan startup setelah mid-seed stage. Pada tahap ini, perusahaan startup telah mencapai beberapa tonggak signifikan seperti pertumbuhan pengguna yang konsisten atau pendapatan yang mulai terjadi. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, later seed stage melibatkan upaya untuk meningkatkan skala operasi dan mungkin melakukan ekspansi pasar yang lebih luas. Investasi pada tahap ini dapat berasal dari dana ventura yang lebih besar dan investor-investor yang fokus pada tahap perkembangan awal yang lebih maju. Asik. Baik, selanjutnya saya Eva Nur Ainia. Alternatif pengembangan sistem perusahaan digital. Metodenya yaitu 1. Desain aplikasi bersama JID, 2. Pengembangan aplikasi RAD yang cepat, 3. Perkembangan tangkas, 4. IUD pengembangan pengguna akhir. Pengembangan sistem perusahaan digital dan startup. Contoh bisnisnya adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, Gojek, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini adalah alasan mengapa startup tidak berkembang. 1. Pendiri startup tidak memahami potensi pertumbuhan bisnis. 2. Ketidakmampuan pendiri startup untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan strategi perbaikan perusahaannya. 3. Kurangnya mekanisme untuk menerjemahkan visi dan strategi menjadi tujuan yang realistis. Pengembangan sistem. Langkah-langkah dalam pengembangan sistem adalah melakukan tahap investigasi sistem, tahap analisa sistem, tahap perancangan sistem, dan tahap pengimplementasian sistem. Harapan dari pengembangan sistem adalah kinerja informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan layanan semakin baik. Itu tadi penjelasan kami tentang bab 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.